yang artinya ditemukan tahun 1997 Masehi atau baru 26 tahun. Dalam rangka juga untuk menggugat kalau itu adalah kitabnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, di sini disebutkan bahwasanya ketersambungan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu fakta yang tidak banyak dibahas. Dua ulama ini yaitu Mahdi Ar-Rajai dan juga gurunya yaitu Mar'asyi An-Najafi Sejak beberapa bulan yang lalu, ada pertanyaan berdasarkan tulisan seseorang yang merasa telah membuktikan bahwa nasab habaib dari jalur Abdullah atau yang biasa disebut Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir terputus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beneran gak sih? Diambil dari Risalah Ahlul Bait dan Nasab Ba'alawi yang dirilis oleh Rabithah Alawiyah. Bisa didownload di website Rabithah Alawiyah di www.rabithahalawiyah.org. Penuduh mendasari pernyataannya dari setidaknya dua kitab yang dijadikan hujjah, yakni Syajaratul Mubarakah yang diklaim karya Imam Fakhrur Razi dan Tahdzibul Ansab karya Al-Ubaidillah. Dikatakan bahwa dalam kedua kitab tersebut tidak ada nama Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir, ayah dari Alawi yang wafat abad 4 Hijriah, datuknya para Alawiyin. Bahkan dikatakan bahwa kemungkinan nama Ubaidillah adalah fiktif yang diada-adakan. Wow, yuk bedah satu-satu. Syajaratul Mubarakah diklaim sebagai kitabnya Imam Fakhrur Razi, yang mana beliau adalah imam besar Ahlu Sunnah wal Jamaah berakidah Al-Ash'ari, juga panutan para habaib. Tapi janggalnya, kitab tersebut tidak pernah tercatat dalam sejarah sebagai kitab beliau. Kok bisa? Di dalam kitab-kitab ulama besar Ahlu Sunnah yang sangat mengenal Imam Fakhrur Razi secara detail, tidak ada yang menyebutkan kitab tersebut sebagai karya tulis beliau. Seperti Az-Zirikli dalam Al-Alam, Al-Hamawi dalam Mu'jam Udaba, dan Ibnu Khalikan dalam Wafiyatul A'yan. Tidak ada satupun yang menyebutkan kitab ini dalam karya Imam Fakhruddin Ar-Razi yang wafat pada tahun 606 Hijriah. Kitab ini baru ditemukan di tahun 1418 Hijriah seperti yang tertulis di halaman 13 kitab tersebut, yang artinya ditemukan tahun 1997 Masehi atau baru 26 tahun yang lalu. Dalam rangka juga untuk menggugat kalau itu adalah kitabnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, di sini disebutkan bahwasanya ulama-ulama terkemuka yang membicarakan tentang Fakhruddin Ar-Razi seperti misalnya Az-Zarikli dalam kitabnya Al-A'lam, juga Al-Hamawi dalam kitabnya Mu'jamul Udaba, juga Ibnu Khalikan dalam kitabnya Wifayatul A'yan, sama sekali tidak pernah mengatakan kalau Ar-Razi punya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Pak, ya. Tiga ulama ini hidupnya adalah sebelum kitab itu ditemukan. Gimana ceritanya? Tiga orang ini harus mengatakan ada kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah sementara kitabnya pada waktu itu belum ditemukan. Yang pertama Az-Zarikli itu kalau tidak salah wafatnya tahun 1300-an. Kemudian Ibnu Khalikan itu wafatnya tahun 1200-an. Ya, mungkin saya terbalik. Bahkan kalau Al-Hamawi itu abad ke-7 kalau nggak ke-8. Gimana tiga orang ini harus menceritakan Ar-Razi punya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah sementara kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakahnya belum ketemu. Nah, itu kan lucu Pak. Ini sudah pernah saya bahas sebelumnya ya, tetapi ini saya format menjadi ada animasinya biar jelas. Bahwasanya ternyata Rabithah Alawiyah tulisannya ada lucu-lucunya, ada yang seperti ini, bahkan diformat menjadi video pula 14 menit dengan judul yang bombastis ya. Ya seharusnya hal-hal yang seperti ini skip lah. Seharusnya apa yang saya sampaikan itu dijadikan pertimbangan lah, jangan diangkat-angkat juga. Kenapa? Karena ini sudah lucu sekali. Satu sisi sudah tahu bahwasanya itu baru ditemukan, sekarang malah seolah-olah tidak tahu kalau kitab itu baru ditemukan sehingga minta pembuktian dari abad 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Bahkan membawa nama-nama ulama yang mengatakan tidak pernah ada kitab itu. Dan ulama-ulama ini juga hidupnya di abad sebelum kitab itu ditemukan. Kan cari perkara namanya ya. Mau membantah tapi maksa, kan begitu. Ternyata yang mengatakan kitab ini sebagai kitab Imam Fakhrur Razi, sebagaimana tertulis pada kitab tersebut di halaman 12-nya, bernama Al-Mar'ashi An-Najafi, yang menemukan kitab tersebut dan memerintahkan muridnya Mahdi Ar-Rajai mentahqiq atau menulis kembali kitab ini. Kok bisa kitab tersebut tersembunyi dan baru muncul 812 tahun setelah wafatnya Imam Fakhrur Razi? Kemudian dalam video ini juga dijelaskan bahwasanya yang menemukan kitab ini adalah Al-Mar'ashi An-Najfi. Kemudian menyuruh muridnya yaitu Mahdi Ar-Rajai untuk mentahqiq kitab ini. Ada narasinya kok bisa kitab abad ke-7 baru ditemukan sekarang. Jadi pertanyaan kok bisa itu bahasanya nggak terima gitu loh. Artinya kan meragukan dua orang ini kejujurannya bahwa memang baru menemukan kitab itu atau kitab itu baru ketemu ya. Dua orang ini yang tertuduh sebagai berbohong kalau misalnya ternyata dianggap kitab itu tidak pernah ada, dibuat-buat atau bagaimana, atau tidak pernah ada cerita hilang, tidak pernah ada cerita kitab itu, ini hoax saja, mengarang-arang saja, kan begitu ya. Kenapa? Karena dua orang ini yang paling kokoh sebagai tumpuan utamanya ketika mengatakan kitab itu baru ketemu. Karena kronologisnya ditemukan oleh An-Najafi, ditahqiq oleh Mahdi Ar-Rajai. Intinya dua orang ini tidak diterima, kan begitu, dianggap diragukan, kan begitu. Jika memang penuduh yakin, maka datangkanlah kepada kami satu bukti tertulis pada abad 7, 8, 9 atau bahkan 10 Hijriah dari ulama Ahlus Sunnah ternama yang menyebutkan ini adalah kitab Imam Ar-Razi. Dan bagaimana mungkin menisbatkan kitab yang baru ditemukan kemarin sore sebagai kitab abad ke-6? Penuduh cenderung selalu menghindar dari pertanyaan ini. Penuduh berdalih bahwa si penemu kitab dan pentahqiqnya pun pada halaman 11 mengakui bahwa beliau terkejut saat menemukan kitab ini. Dan gak perlu penuduh meminta Rabithah Alawiyah ngecek ke perpustakaan di Istanbul karena Rabithah tidak dalam keraguan sedikit pun. Justru penuduh yang harus mendatangkan bukti dari abad awal. Apalagi banyak kejanggalan pada kitab tersebut, seperti banyaknya nama besar yang tidak tercatat, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang hidup sezaman dan sewilayah dengan Imam Ar-Razi. Justru tidak tercantum dalam kitab tersebut dan banyak nama lain. Bahkan untuk mengiskal atau meragukan bahwa karya ini adalah karya Ar-Razi, malah minta bukti ulama abad ke-7, abad ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12 yang mengatakan kalau kitab ini kitabnya Ar-Razi. Pak, kitabnya aja baru ketemu di abad ke-15. Nah, itu kan Anda sudah tahu tadi ketemunya abad ke-15. Gimana cerita kitab yang baru ditemukan abad ke-15 itu pun dalam bentuk manuskrip, berarti belum pernah dicetak, dimintai agar ada orang abad ke-7, ke-8 sampai ke-12 bersaksi kalau kitab itu ada. Kalau misalnya ulama dari abad ke-7 sampai ke-12 sudah ada yang mengatakan ada kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, berarti bukan baru ketemu di abad ke-15. Artinya nggak percaya atau menolak kalau kitab ini baru ketemu. Ya kan begitu, logika sederhana ini hitam putih nak ya, semua orang paham. Tidak perlu kita cerdas-cerdas kalau hanya untuk memahami ini. Ini hampir setara 1 tambah 1, 2 lah ya. Bukan 3 atau bukan 4 kan begitu. Bahkan pada halaman 92 disebutkan Imam Ar-Razi, sosok ulama besar Ahlus Sunnah, justru dikatakan meyakini Imam 12 Syiah dan mengatakan Imam Mahdi sudah lahir menunggu pembebasan. Jadi sangatlah wajar jika banyak pihak yang 1000% meragukan kitab tersebut sebagai tulisan Imam Fakhrur Razi. Uniknya lagi, di sini dijelaskan bahwasanya ada satu alasan juga yang membuat 1000% diragukan kitab ini sebagai karya Ar-Razi. Ar-Razi itu adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi kok dalam kitab ini ada tulisan yang seolah-olah itu adalah ditulis oleh ulama Syiah atau ulama yang berakidah Syiah. Khususnya dalam masalah Imam Mahdi ya, atau Al-Mahdi Al-Muntadhar. Nah, perhatikan itu yang dijadikan dasarnya ya. Amal Hasan Al-Askari, adapun Hasan Al-Askari, lalu ada tulisan Al-Imam. Nah, ini dianggap ini imam yang ke-12, itu kan akidahnya ulama Syiah, Syiah Imamiyah yang ada imam ya. Falahu ibnani wa bintani, maka dia punya 2 putra dan 2 putri. Amal ibnani, adapun 2 putranya, fa ahaduhuma, maka yang pertama sahibuz zamani, yaitu yang bergelar sahibuz zaman,
Ajjalallahu ta'ala farjahu. Perhatikan, ajjalah, semoga Allah menyegerakan ya farjahu, kepada melepasnya atau melepas belenggunya. Jadi ini seolah-olah akidahnya Al-Mahdi itu sudah ada, cuma masih terbelenggu atau masih terkurung atau masih apa. Semoga Allah cepat melepaskannya. Kalau kita perhatikan, ajjala itu dalam gramatikal bahasa Arab tentunya disebut jumlah iktirodiyah, yaitu satu jumlah yang tidak berkaitan dengan maksud yang ingin disampaikan dalam konteks itu. Jadi jumlah tersendiri ya. Sama dengan misalnya kita berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sallallahu alaihi wasallam itu enggak ada kaitannya dengan apa yang ingin kita sampaikan. Kita ingin menyampaikan hadis Nabi innamal a'malu binniyat misalnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Kita ingin menyampaikan hadis Nabi, sesungguhnya perbuatan itu tergantung niatnya. Enggak berkaitan dengan sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu bisa jadi tambahan saja. Dalam hadis manapun tidak pernah ada sallallahu alaihi wasallam. Nah, sama juga dengan di sini. Ini bisa jadi tambahan dari muhakkiknya, karena muhakkiknya memang Syiah, yang menemukannya pun An-Najafi juga Syiah. Jadi ketika disebut orang yang menurut mereka adalah Imam Mahdi, ditambahilah doa ajjalallahu farjahu. Saya kasih gambaran sederhana. Misalnya Maman punya kitab. Di situ dalam kitabnya Maman menulis Mukidi pergi ke pasar. Mimin ini menulis ulang kitabnya Maman, di mana di situ ada tulisan Mukidi pergi ke pasar. Bedanya ketika Maman menulis Mukidi, Mukidinya masih hidup. Soalnya Mukidinya itu bertetangga, ya masih kelihatan pergi ke pasar. Lalu ketika Mimin mau menyalin atau mau mengulang ucapan Maman, kebetulan Mukidinya sudah mati. Maka Mimin ada tambahan mesti bahasanya. Misalnya Mimin berkata, Maman pernah mengatakan bahwa Mukidi Allah yarham. Nah, tambahan Allah yarham itu wajar dan bukan berasal dari Maman, tapi berasal dari Mimin yang menukil ucapan Maman. Kenapa ada tambahan? Karena ketika Mimin menukil, sudah mati Mukidinya. Begitu kira-kira ya gampangnya. Jadi ketika menyebut nama yang kata Ar-Razi itu tidak ada kaitannya dengan Al-Mahdi, ya Ar-Razi hanya menyebut Sahibuz Zaman atau apa. Tetapi lain cerita kalau yang menulis ulang atau yang mentahqiq adalah Mahdi Ar-Rojai, di mana Mahdi Ar-Rojai itu Syiah. Mungkin keyakinannya memang Al-Mahdi sudah ada, maka ditambahilah doa ajjalallahu farjahu. Berarti posisinya sebagai Mimin, di mana memandang Mukidi berbeda dengan Maman memandang Mukidi. Maman mandang Mukidi masih hidup, nggak ada doa rahimahullah. Mimin mandang Mukidi sudah mati, ditambahilah doa Allah yarham atau rahimahullah. Kira-kira begitu ya, sesederhana itu sebetulnya. Uniknya lagi adalah baik Mahdi Ar-Rojai selaku mentahqiq dan Mar'ashi An-Najafi selaku penemu sama-sama punya kitab nasab tulisan mereka sendiri yang mengakui nasab Ubaidillah bin Ahmad, bahkan menuliskan pengakuan ketersambungan ke Rasulullah SAW, suatu fakta yang tidak banyak dibahas. Dua ulama ini, yaitu Mahdi Ar-Rojai dan juga gurunya yaitu Mar'ashi An-Najafi, menyatakan kalau Ubaidillah itu adalah putra Ahmad Al-Muhajir, artinya mensahihkan nasab Ba'alawi. Ini kan gimana Pak? Ketika bilang mereka baru menemukan kitabnya, diragukan. Kenapa? Karena dianggap itu tidak menguntungkan. Tetapi ketika dua orang ini bersuara menguntungkan, diangkat. Ini kan tidak fair namanya. Bahkan kalau tidak salah, ada entah dari mana itu yang berkirim surat ke Syekh Mahdi Ar-Rojai, sehingga Syekh Mahdi Ar-Rojai itu membuat surat bahwasanya nasabnya sah. Ya kalau misalnya percaya dengan Mahdi Ar-Rojai walaupun Syiah ya, kedua-duanya ini Syiah ya, maka harusnya kenyataan bahwa kitab Fakhruddin Ar-Razi itu baru ditemukan ya harus diterima, karena mereka berdua ini yang mengatakan demikian. Jangan ketika enak dipercaya, tidak enak nggak dipercaya, lalu dianggap layak untuk diragukan. Bahkan yang mengatakan itu kitabnya Fakhruddin Ar-Razi, ya dua orang ini. Muhakkiknya juga di situ. Walaupun sudah pernah saya bahas, berbasis kepada manuskripnya. Dalam manuskripnya itu memang tertulis ada nama Fakhruddin Ar-Razi. Jadi jelas, tidak perlu lagi diragukan kitab itu sebagai kitabnya Ar-Razi. Kenapa? Karena
sudah terbukti secara data, ada tulisannya yang pertama. Yang kedua, cara Anda mengiskal atau mengerot atau menolak kitab itu sebagai karya Fakhruddin Ar-Razi itu argumentasinya lucu-lucu. Minta abad ke-7 sampai ke-12, ketemunya di abad ke-15. Bawa 3 nama ulama yaitu Al-Hamawi, Az-Zarikli dan juga Ibnu Kholikan, padahal semuanya itu di bawah abad ke-15 ya. Jadi masalahnya adalah percaya nggak kepada dua orang ini ya. Dan juga percaya nggak kepada manuskripnya. Kalau percaya kepada manuskripnya ya terima. Kalau juga percaya kepada dua orang ini ya terima ya. Kalau tidak percaya kepada dua orang ini berarti isbat mereka bahwa nasab Anda tersambung juga jangan diterima. Kenapa? Karena namanya tidak percaya kan berarti menganggap tidak kredibel, tidak layak diikuti kan begitu. Oke, satu hujjah penuduh kita coret dulu. Lanjut hujjah kedua, kitab Tahdzibul Ansab. Kitab ini karangan Syekh Ubaidili. Beliau adalah seorang ahli nasab yang mana dalam kitab tersebut Al-Ubaidili hanya menyebutkan di antara anak Ahmad bin Isa. Artinya beliau tidak berniat menyebutkan seluruhnya. Namun justru dalam catatan lain kita temukan perkataan Al-Ubaidili yang memang memiliki ribuan lembar catatan manuskrip yang dinukilkan oleh ahli nasab ternama Said Murtadha Az-Zabidi, yaitu Syekh Syaraf Ubaidili berkata, Syarif Ahmad bin Isa An-Nagib berhijrah dari Madinah ke Basra di 20 tahun kedua dari abad keempat Hijriah, yakni tahun 317 Hijriah. Beliau keluar bersama putranya Abdullah ke arah timur. Dengan demikian, Al-Ubaidili justru menjadi ahli nasab abad kelima yang turut mengakui adanya Abdullah bin Ahmad. Kami tidak mungkin menerima tuduhan sang penuduh bahwa ahli nasab sekelas Az-Zabidi berbohong dalam mengutip perkataan Al-Ubaidili tersebut. Sekarang dua hujjah tersebut sudah kita bahas. Nah, sekarang gantian. 1. Mampukah penuduh mendatangkan bukti dari abad 7, 8, 9, 10, 11, 12 atau bahkan 13 bahwa ada ahli nasab yang mempertentangkan kebenaran nasab Alawiyin? Perlu diketahui bahwa tidak ada satupun ahli nasab terdahulu yang mengingkari nasab tersebut. 2. Ilmu nasab sudah baku dan disepakati oleh seluruh mazhab tentang syarat penetapan suatu nasab. Lalu penuduh membuat suatu syarat, yakni harus ada kitab yang ditulis di zaman tersebut. Pertanyaannya, ahli nasab mana yang mengatakan kaidah tersebut adalah syarat isbat suatu nasab? Lalu kenapa penuduh membuat syarat atau kaidah baru yang tidak dikenal dalam ilmu nasab sebelumnya? Dapatkah penuduh mendatangkan satu saja ahli nasab terdahulu dari mazhab manapun yang mengatakan hal tersebut sebagai syarat penetapan nasab? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dihindari oleh penuduh yang lalu berusaha beralih ke pembahasan lain. 3. Dan kata siapa Imam Ubaidillah hilang fiktif selama 500 tahun lebih? Jika mau sabar dalam mempelajari, nasab tersebut disebutkan oleh catatan nasab dari kalangan Alawiyin. Tapi mengingat penuduh tidak berkenan dengan catatan nasab dari kalangan Alawiyin, mari kita lihat sebagian dari banyaknya bukti tertulis oleh para ulama ternama dari zaman ke zaman yang mengakui nasab Alawiyin, termasuk Abdullah bin Ahmad, seperti Al-Janadi yang telah menyebutkan nasab Abdullah bin Ahmad. Dalam kitab As-Suluk karya Al-Janadi telah disebutkan nasab Abdullah bin Ahmad. Lalu penuduh hendak mengecoh dengan mengatakan Abdullah yang di kitab dan Ubaidillah adalah orang yang berbeda. Oke, enggak apa-apa. Maka siapakah Abdullah yang dimaksudkan oleh penuduh? Sebutkan bukti sejarah, makamnya di mana. Juga sebutkan keturunan Abdullah yang dimaksudkan penuduh hingga lokasi mereka saat ini. Termasuk juga siapa Abul Hasan Ali bin Jadid yang disebutkan oleh Al-Janadi tersebut, disertai bukti-bukti sejarahnya. Ditambah lagi statement menggelitik seperti Ba'alawi yang tercatat pada kitab terdahulu berbeda dengan Ba'alawi yang sekarang. Maka datangkanlah bukti sejarah bahwa ada kabilah lain di Hadramut yang juga disebut Ba'alawi. Dan ada kelompok lain yang nasabnya seperti disebutkan Al-Janadi dan lainnya. Disertai lokasi makamnya, sejarahnya, juga data keturunannya. Al-Yafi'i, Al-Malikul Afdal yang juga menyebutkan nasab Abdullah bin Ahmad. Ali bin Al-Hasan Al-Khasraji juga menuliskan nasab yang sama. Al-Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal yang menuliskan nasab keturunan Abdullah bin Ahmad. Abil Abbas Ahmad Asy-Syaraji Az-Zabidi yang turut menyebutkan nasab Alawiyin yang tersambung. Imam As-Sakhawi yang menyebutkan nasab yang bersambung pada Ubaidillah bin Ahmad. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama besar yang juga ahli nasab yang turut menyebutkan sanadnya bersambung ke Ubaidillah bin Ahmad. Al-Ayashi yang menyebutkan nasab yang bersambung hingga Ubaidillah bin Ahmad. Syekh Al-Muhibbi dalam kitabnya Khulasatul Athar menuturkan keluarga Ba'alawi dinisbatkan kepada Alwi.
Alwi ini adalah putra Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Beliau adalah sosok yang menjadi muara berkumpulnya nasab mereka. Nasab mereka telah disepakati oleh para ulama ahli tahqiq dan telah diperhatikan untuk dijelaskan oleh banyak ulama. Lalu Syekh Yusuf An-Nabhani, seorang mufti besar dan guru dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, guru dari Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, menjelaskan dalam mukaddimah kitabnya Riyadul Jannah, sesungguhnya para sada al-Ba'alawi telah disepakati oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sepanjang masa dan di setiap tempat, bahwa mereka termasuk ahlul bait yang paling sahih nasabnya, paling kokoh kemuliaannya, dan paling banyak ilmu, amal, keutamaan serta adabnya. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari bahkan mencantumkan Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf yang merupakan salah satu pendiri Rabithah Alawiyah dalam qanun asasi saat pendirian Nahdlatul Ulama. Kita tentu tidak merasa perlu meyakinkan penuduh untuk mempercayai dan menghargai para ulama-ulama tersebut, karena mereka semua bagai matahari di siang hari yang dikenal luas kejujuran dan keilmuannya. Tidak mungkin para ulama-ulama besar tersebut sengaja berbohong bersama-sama dan tidak berusaha memastikan informasi yang mereka sampaikan, apalagi Rasulullah SAW menyampaikan ancaman neraka bagi yang berbohong atas nasab. Sejarah Alawiyin telah jelas disertai lokasi makam dan tempat bersejarah mereka yang terjaga hingga kini. Dapatkah penuduh sebutkan satu saja ulama atau ahli nasab terdahulu di Hadramut yang menafikan bukti-bukti sejarah tersebut? Lalu apakah catatan nasab Rabithah Alawiyah diakui ahli nasab dan Naqabah internasional? Tentunya tidak hanya sekedar surat dengan cap dan tanda tangan. Hubungan dengan ahli nasab dan Naqabah di Yaman terjalin dengan baik. Naqabah Mesir yang beberapa kali berkunjung ke Rabithah Alawiyah. Naqabah Al-Idrisi Al-Hasani Libya yang memiliki hubungan baik dengan Rabithah Alawiyah. Syekh Dr. Muhammad Asy-Syuhumi Al-Idrisi bahkan mengatakan, bisa saya katakan bahwa paling bagusnya Rabithah dari semua Rabithah yang mencatat garis keturunan anak cucu Nabi Muhammad SAW, yang paling bagus adalah Rabithah yang ada di Indonesia, yang paling teratur dan paling memiliki kesemangatan untuk memperbaiki, termasuk adanya takrir pengakuan nasab Alawiyin oleh Imam Yaman Yahya Hamiduddin, juga takrir di Hijaz yang terdapat dalam tulisan Syarif Ibrahim bin Mansur Al-Amir. Bahkan Alawiyin beberapa kali dipercaya menjadi pimpinan Naqabatul Ashraf di Hijaz, Makkah dan Madinah hingga masa pemerintahan Utsmani. Alawiyin tidak sedikit pun ditolak atau diragukan untuk memimpin para keturunan Rasulullah di Hijaz atau di Yaman oleh para ulama besar setempat dan para keturunan lainnya. Salah satunya yaitu Al-Habib Alwi bin Ahmad As-Segaf, mufti mazhab Syafi'i di kota Mekkah pada zamannya, dan pengarang kitab Tarsyihul Mustafidin, salah satu kitab fikih rujukan para ulama dunia termasuk di Nusantara. Lalu penuduh rajin sebut tes DNA sebagai solusi. Mungkin informasi tentang fatwa larangan menggunakan tes DNA untuk nasab yang jauh belum sampai kepada penuduh, yakni Lembaga Internasional Rabithah Alam Islami di Hijaz, Darul Ifta Qatar, dan Darul Ifta Mesir yang telah memberikan fatwa melarang isbat nasab jauh melalui tes DNA. Atau menuduh jumlah keturunan ke-38 sampai 44 sebagai tidak logis. Maka penuduh perlu melihat jumlah keturunan dari jalur keturunan Rasulullah lainnya selain Alawiyin, yang ternyata juga di range yang sama. Karena coba-coba hitung pakai kalkulator, ternyata justru beresiko malah jadi menafikan adanya keturunan Rasulullah SAW. Bukti bahwa nasab tersebut sudah memenuhi syarat syuhrah wal istifadhah juga tidak terbantahkan dengan tidak adanya penolakan dari abad ke abad. Juga diakui oleh para ulama besar dan ahli nasab dari masa ke masa. Tidak disebutkannya sebuah nama pada suatu kitab nasab tidak dapat diartikan orang tersebut tidak ada atau bahkan fiktif, karena terdapat ulama dan ahli nasab thiqah lainnya yang menulis dan menambahkan. Maktab Daimi di dalam Rabithah Alawiyah ditujukan untuk melanjutkan catatan-catatan nasab dari para pencatat terdahulu kalangan Alawiyin untuk diteruskan di Indonesia demi menjaga keberlangsungan dan pemutakhiran catatan nasab tersebut. Jadi, meski didirikan tahun 1928, catatan nasab yang digunakan bersambung sanadnya dari ahli keluarga dan nasab zaman ke zaman. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat para kiai, ulama dan banyak pihak yang berdiri membela para habaib. Jika ada beberapa oknum habaib yang belum mengikuti kemuliaan akhlak dan kesolehan datuk-datuknya, maka kami memohon doa antum semuanya agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah mereka menuju kebaikan. Nasab yang bagus itu bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk meremehkan orang lain. Nasab yang bagus itu adalah tuntutan bagi kamu harus seperti datuk-datuk kamu yang baik, yang soleh. Dulu kakek-kakek kita itu dicintai masyarakat karena kontribusi sosialnya yang nyata di masyarakat. Masyarakat menyaksikan akhlaknya yang mulia, ilmunya yang luas, kemudian
Bagaimana ketika duduk bersama datuk-datuk kita, mereka bisa mendapatkan solusi atas semua permasalahan hidup mereka. Kita sudah jauh berbeda dengan mereka saat ini. Bukan malah nasab itu dikapitalisasi, dijadikan kebanggaan karena tidak ada gunanya sama sekali. Anda tidak mendapatkan ini dari usaha Anda. Dan kepada para habaib yang telah berusaha melanjutkan estafet keilmuan, akhlak, juga kontribusi bermasyarakat sebagaimana datuk-datuknya, maka kami mohon doa agar mereka pun diberi kekuatan oleh Allah untuk dapat istiqamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengaku-ngaku nasab atau keturunan yang dia sendiri tidak mengetahuinya, maka jadi kafirlah ia kepada Allah. Dan barang siapa mengingkari nasab, walaupun samar nasab tersebut, maka kafirlah ia kepada Allah. Barang siapa yang mengaku ayah kepada selain ayahnya atau bersandar kepada yang bukan walinya, maka laknat Allah, juga para malaikat dan semua manusia menimpa mereka. Dan pada hari kiamat, Allah tidak akan menerima dari mereka, baik yang fardu maupun yang sunnah. Kita justru banyak melihat kalangan Alawiyin melahirkan banyak ulama, orang-orang soleh, wali-wali besar, dan banyak yang berakhir husnul khatimah dengan wafat setelah syahadat, dalam kondisi sholat, membaca Al-Quran, maupun ibadah lainnya. Jauh dari tuduhan kaum terlaknat atau pembohong. Namun kami peringatkan, janganlah kita mencaci para penuduh, menghina mereka, atau berlaku kasar pada mereka. Karena setiap manusia pasti berbuat kesalahan. Dan kesalahan tidak menjadikan pelakunya terhina selama ia memperbaiki kesalahannya serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah bagi kita semua. Dan semoga umat ini dipenuhi rasa saling menghargai, menghormati, dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak perlu izin untuk share, download, re-upload video ini. Justru menjadi hujah bagi kamu yang telah berperan dalam menyebarkan hal ini kepada seluruh kalangan. Nah, ada juga satu hal yang berkaitan dengan kitab ini yang juga kokoh, ya. Dan di bagian kedua akan saya bahas kekuatan hujah ini, di mana hanya dengan bermodal dokumentasi dan tulisan beberapa kalimat, sebetulnya hujah Kiai Haji Imaduddin itu sudah bisa untuk dipertanyakan keabsahannya. Allahumma hadina hadasabi.